Sambil peregangan.
Jadi buat teman-teman yang menderita psikosomatik, silakan tiap hari boleh lakukan peregangan seperti yang saya lakukan tadi sambil relaksasi serileks mungkin. Bisa dengan diiringi dengan musik hipnoterapi ataupun kita bisa dengan zikir. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Jadi saat melakukan relaksasi ini lakukan juga olah nafas diafragma. Jadi tarik nafas dari hidung, tapi yang dikembungin itu perut. Jadi olah nafas perut, bukan dada. Perbedaannya adalah olah nafas diafragma dengan olah nafas bagian atas adalah kalau kita melakukan pernafasan dada, rongga dada, maka saat menarik nafas maka bahu kita itu yang terangkat. Seperti ini nih. Nah, ini adalah olah nafas bagian atas. Nah, saat kita melakukan olah nafas diafragma itu perut yang dikembungin. Jadi bahu itu tidak akan terangkat. Seperti ini nih. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Terus ini dilakukan tiap hari untuk menyerap banyak oksigen ke dalam tubuh. Itu yang paling penting bagi kita yang menderita psikosomatik, terutama bagi yang panic attack-nya tinggi. Lakukan terus-menerus sambil zikir kalau bisa. Atau bisa dengan musik relaksasi seperti ini, bisa dengan sound system seperti ini, bisa. Terserah teman-teman enaknya mana. Kemudian yang paling penting adalah lakukan peregangan dan pemijatan. Seperti tadi yang saya lakukan seperti begini. Lehernya diginiin, begini, putar sini, terus gini, terus lakukan pemijatan di telapak tangan dan kaki, terus lengan, bahu dan leher. Ini lakukan penekanan seperti ini, biar kita itu lebih rileks nanti. Lakukan ini, buat suasana itu santai. Buang semua beban dulu, jangan dibawa saat kita melakukan relaksasi ini. Dan ini bisa dilakukan siapa saja, teman-teman terutama yang psikosomatiknya tinggi. Jadi lakukan terus tiap hari, karena jika kita sudah melakukan ini tiap hari, itu insya Allah kita akan lebih rileks lagi. Jadi otak kita akan di-refresh terus. Jadi ini adalah bagian dari 5 step di poin 4 ya. 5 step itu kan ada 5 kata kunci: merubah mindset, merubah pola pikir, olah nafas diafragma ini, terus relaksasi ini. Jadi tadi saya melakukan 2. Jadi poin 3 dan poin 4, olah nafas diafragma dan relaksasi. Kemudian tadi saya sudah melakukan poin 5, melakukan kegiatan yang menyenangkan. Hobinya apa? Saya tadi bersih-bersih di depan rumah, tanam-tanam pohon bunga ataupun tanaman kebun. Itu saya lakukan dari pagi hari sampai tadi ini. Jadi lakukan terus setiap hari seperti. Jadi lakukan kegiatan yang menyenangkan. Hobinya apa? Terus kegiatan yang menyenangkan apa. Jangan lupa kita juga perlu bersosialisasi bagi teman-teman yang sudah panic attack ataupun cemasnya tinggi. Jadi kita wajib melakukan bersosialisasi dan meningkatkan ibadah. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman yang ini nanti akan saya share di grup pengobatan, nanti teman-teman bisa simak diulang lagi untuk bagaimana cara untuk menenangkan pikiran. Karena banyak sekali pertanyaan ke saya ini, Pak Kacong, gimana sih biar pikiran saya tenang Pak Kacong, saya stres gitu kan. Karena kebanyakan pasien saya yang kesini ataupun di grup itu adalah pasien-pasien yang memang stresnya tinggi. Jadi banyak yang sudah cemasnya tinggi ataupun paniknya tinggi. Itu yang paling banyak ke terapi itu. Jadi lakukan seperti ini terus tiap hari. Jadi pasien saya yang bisa dengan cepat merubah pola pikirnya itu cepat penyembuhannya. Termasuk saya ini alhamdulillah tidak tergantung dengan obat lagi.
tidak tergantung dengan apa, enggak. Maksudnya lakukan yang 5 step nih. 5 step nih. Lakukan. Jadi, halo selamat pagi Mang Ali. Sampean ada panik nggak nih? Ada cemas nih? Kalau ada cemas, coba terapkan yang seperti tadi itu. Kalau untuk urusan lambung, sampean bisa masuk di grup. Nanti resepnya ada di foto profil grup. Makanya jamu itu saya kasih nama sama teman-teman sih. Jamu PP, jadi jamu foto profil grup. Jadi resepnya ada di foto profil grup pengobatan itu di situ. Jadi kalau sudah menderita psikosomatik, sudah nggak usah kemana-mana, ke dokter oke, boleh konsultasikan ke dokter atau ke kiai atau ke ahli herbal atau ke ahli hipnoterapi. Jangan kemana-kemana lagi. Jadi jangan salah pengobatan. Boleh kita ke tukang refleksi tubuhnya biar enak, biar rileks. Kalau bisa refleksi sendiri ya refleksi sendiri. Kayak saya tadi nih, saya pijit-pijit. Kayak tadi malam nih ada saya live tuh. Saya refleksi sendiri kaki saya nih, sama tangan-tangan nih. Refleksi sendiri. Jadi lakukan sendiri sebisa mungkin. Jangan bergantung dengan orang lain. Jadi orang psikosomatik itu harus bisa mandiri. Tidak bisa bergantung dengan obat penenang. Jangan. Kita walaupun minum obat penenang, kita wajib melakukan penenangan diri sendiri. Jadi kita yang harus berusaha. Ini kata pakarnya sudah. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan penenangan diri sendiri, susah mau sembuh itu. Susah. Jadi bagaimana kita berusaha tiap harinya itu pikiran tuh bisa rileks, bisa fresh. Oke lah kita banyak beban hidup. Tapi kalau tidak bisa diatasi, minimal itu diredam. Itu yang paling penting. Jadi lakukan itu terus. Teman-teman boleh kalau ada pertanyaan silakan di WA ataupun di inbox ataupun di komentar di bawah. Yang sudah gabung di grup nanti saya share di grup nih. Jadi ini tadi saya sudah melakukan poin 3, 4 dan 5 di 5 step itu. Jadi 5 step ada 5 toh. Kata kunci merubah mindset, pola pikir, olah nafas, diafragma, relaksasi dan penenangan pikiran. Tadi saya sudah melakukan poin 3, olah nafas, diafragma, poin 4, relaksasi, dan poin 5. Jadi kegiatan yang menyenangkan, yang bisa membuat pikiran fresh, yang kita membuat terhibur ataupun merasa senang gitu. Jadi lakukan ini tiap hari, karena kalau kita tidak bisa seperti itu, murung terus di kamar, terus merasa orang paling menderita sedunia, itu susah sembuhnya, itu susah. Jadi kita harus melakukan penataan dari dalam diri juga. Satu yang perlu teman-teman pahami bahwa orang psikosomatik itu harus bisa mandiri. Jangan bergantung dengan keluarga, jangan bergantung dengan obat, harus bisa mandiri. Itu yang saya bentuk di grup saya, grup pengobatan. Jadi anggotanya saya bentuk untuk bagaimana dia bisa mandiri, bagaimana dia bisa mengatasi sendiri saat terjadi serangan panik ataupun serangan cemas. Jadi dia sudah bisa mengatasi. Orang-orang yang sudah bisa seperti itu, yang sudah bisa mengatasi sendiri jika sudah ada sensasi di lambung, panas, heartburn-nya juga, terus reflux, dia sudah tahu caranya bagaimana. Oh ini Pak Kacong begini. Itu orang-orang yang sudah luar biasa. Jadi orang-orang yang sudah bisa mengatasi sendiri jika ada sensasi, itu adalah orang-orang yang sudah bisa saya katakan sembuh. Jadi kalau mau menunggu 100% itu susah, tergantung kita bagaimana menatanya sendiri. Gak bisa bergantung itu. Jadi harus bisa ditata sendiri tiap hari. Jadi teman-teman harus bisa seperti itu. Teman-teman yang punya kecemasan, ini kan ribuan nih. Orang-orang yang punya kecemasan dan asam lambung ini ribuan anggotanya. Dan saya kalau melayani di Japrian saya tidak mampu. Jadi sebaiknya teman-teman gabung di grup saja, di grup WA saya, ataupun kalau di grup WA kan gini, bagi yang sudah sembuh saya sarankan untuk keluar, dia kembali ke
habitatnya. Maksud saya kembali ke urusannya mereka. Jadi lakukan aktivitas yang normal. Jadi bersosialisasi kan sudah paham nih cara mengatasinya bagaimana saat terjadi kita psikosomatik tinggi atau saat terjadi cemas tinggi atau anxiety ataupun panik tinggi. Itu teman-teman sudah banyak yang sudah bisa mampu seperti itu. Orang psikosomatik itu nggak milih dia itu kiai, nggak milih dokter, nggak milih dia itu aparat, nggak milih itu tukang cukur, semua kena. Saya pun itu 20 tahun kena itu. Nggak tahu saya kalau penyakit itu. Saya tahunya tahun 2018 itu. Tahunya saya dari Google, saya tidak tahu dari siapa. Saya berobat kemana-mana itu nggak ada hasil. Tambah parah. Setelah tahun 2018, saya ada ramuan PP, jamu PP itu saya buat hari itu juga saya buat. Karena resep itu saya dari dulu sudah sebenarnya sudah ada dulu, cuma saya jarang meminumnya. Karena saya nggak begitu ini. Ternyata khasiatnya untuk orang psikosomatik sangat luar biasa. Begitu saya minum satu kali dan saya merubah pola pikir saya bahwa kata kunci di 5 step itu, kata kunci yang pertama, kata-kata yang bisa memotivasi diri saya sendiri. Saya katakan pada diri saya yakinkan bahwa saya ini sebenarnya sehat secara fisik, hanya pikiran saja yang kacau. Terus saya tak sugesti seperti itu. Karena saya dari tempat kerja ke parkiran itu biasanya saya minta antar. Gak kuat jalan itu karena sudah ketakutan. Nah, saat sudah ketakutan, otomatis jantung sudah berdebar nih, duk 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 duk. Di situ saya mau pingsan. Nah, setelah saya pola pikir saya rubah di poin 2 dan kata kunci saya kuatkan, alhamdulillah saya jalan sekarang ke parkiran itu tidak apa-apa, sensasi tidak ada sama sekali. Ternyata itu hanya sensasi saja, hanya pikiran buruk saja. Nah, teman-teman harus bisa melawan kayak gitu, harus ditata dari dalam diri. Jangan takut-takut terus, karena ada beberapa yang telepon, Pak Kacong, saya mau menghadiri undangan, sedangkan di situ kan ramai. Terus gimana saya kalau pingsan? Nah, itu kan pola pikirnya sudah buruk duluan nih. Nah, begitu seperti itu saya pasti sugesti dia. Saya kasih masukan. Kamu itu tidak sakit. Kamu itu hanya pikiran saja. Hanya psikis saja yang bermasalah. Sekarang nih pola pikirmu harus dirubah. Ayo kamu sehat. Kamu berangkat, kamu tidak akan apa-apa. Walaupun kamu pingsan, banyak orang yang mau gotong kamu ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Akhirnya, oh begitu ya Pak Kacong. Tapi saya sudah gemeteran. Ayo, jangan mentalmu, jangan ngedon. Harus diangkat. Akhirnya, orang itu berangkat dengan keyakinan bahwa dirinya itu sehat, tidak apa-apa. Nyampe di tempat acara, buat hiburan dia, buat itu bersosialisasi dengan teman-temannya, ngobrol-ngobrol, terus lihat-lihat sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya dia itu luar biasa. Sampai pulang ke rumahnya dia bilang, Pak Kacong, saya tadi tidak apa-apa. Itu kan benar, itu hanya pikiran buruk saja. Oh iya benar ya, ternyata Pak Kacong, ternyata hanya pikiran. Iya, sampai nggak pingsan toh, nggak pusing toh, enggak katanya. Nah itu dia. Jadi pikiran yang kacau itu akan membuat psikis kita juga terganggu, terus otomatis kerja organ juga terganggu, terutama jantung. Biasanya detaknya akan duk 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 karena adrenalinnya sudah disemburkan ke darah. Kalau sudah kayak gitu, wah panik sudah, tensinya bisa naik nih, bisa naik 30 strip. Saya biasanya dari 130 bisa 180 saat panik itu. Gak bisa nafas, sesak dada karena ketakutannya luar biasa. Takut mati lah, takut ini. Ternyata setelah saya rileks, saat ada serangan, saya berlatih untuk bagaimana caranya biar saya bisa santai, saya bisa meyakini. Saya berusaha untuk mengingat kata kunci. Saya tidak apa-apa, saya tidak sakit, dan saya baik-baik saja. Nah, setelah saya lakukan itu, sensasi itu hanya berlangsung sekitar 10 menit, gak sampai. Habis itu reda loh. Kok hilang? Ternyata benar. Kalau kita melawannya dari dalam diri dengan sugesti-sugesti yang positif,
pola pikir yang buruk-buruk itu akan hilang sendiri, karena orang psikosomatik itu alam bawah sadarnya yang lebih dominan mencengkram. Jadi oh, belum apa-apa sudah, aduh jangan-jangan. Nah, satu pinta saya, buang kata-kata jangan-jangannya, buang. Jadi orang penderita psikosomatik dan anxiety ataupun panic attack, buang kata jangan-jangannya, ganti dengan kata gak apa-apa kok, saya gak apa-apa. Dan ini saya dapat ilmu dari Pak Jimmy Kasantosa, sahabat saya. Beliau yang jadi mentor saya dulu saat saya berjuang, dan saya banyak mendapat ilmu. Alhamdulillah sekarang saya bisa konsultasi langsung dengan beliaunya, Pak Jimmy Kasantosa. YouTube-nya Pak Jimmy Kasantosa. Itu adalah sahabat saya yang luar biasa, sahabat sekaligus mentor buat saya. Jadi saya tidak kemana-mana, ke dokter saya jarang. Ini sudah 6 bulan paling saya nggak ke dokter. Ke dokter pun itu cuma konsultasi saja. Paling kalau minta obat, Pak Kacong maunya apa gitu kan. Jadi dokter saya sudah paham saya itu. Yang bermasalah itu saya pikiran, bukan fisik. Paling ujung-ujungnya nanti dikasih obat lambung. Sedia aja Pak Kacong, obat lambung, takut ini. Oh iya Pak dokter, tapi saya minum herbal Pak dokter. Jadi saya walaupun bisa ngatasi sendiri, saya tetap konsultasi ke kiai, ke dokter. Kebetulan kawan saya banyak dokter itu. Kebetulan saya juga ada pasien dokter juga. Jadi pasien aparat juga banyak. Jadi saya tidak sendiri. Yang bantu saya, mentor-mentornya juga banyak. Pasien-pasien saya yang sudah sembuh, Pak Kiai apa, beliau-beliaunya sekarang sudah jadi motivator buat yang lain. Jadi bisa mentorin mereka-mereka yang masih bermasalah. Itu sangat terbantu sekali saya di grup itu. Jadi makanya teman-teman itu sangat disayangkan kalau masuk grup habis itu pergi karena nggak ada yang kenal. Itu niatnya mau sembuh apa enggak? Itu pertanyaan. Psikosomatik, buang baperannya itu. Kalau pengen sembuh, buang baperannya. Nggak boleh seperti itu. Jadi sekarang tetap semangat, lakukan apa yang harusnya dilakukan untuk bisa nenangin pikirannya, bisa dipraktekkan di rumah. Kalau memang mau fokus terapi, silakan masuk ke grup WA saya pengobatan, nanti bisa ditata di situ, dan mentor-mentornya luar biasa di sana. Jadi teman-teman nggak akan cemas-cemas lagi, insya Allah, karena di situ diberi pengarahan-pengarahan terus sama mentor. Tapi jangan kaget, di situ tuh mentornya keras-keras, karena orang psikosomatik memang harus dikerasin. Heru, dirimu tuh kok nggak kesini, maunya tak tata lagi pikiranmu, kan pikiranmu masih belum stabil nih. Masalah fisik, Heru, masalah fisik itu kan karena dirimu sakit terlalu lama. Jadi fisik gak apa-apa, tata sedikit. Bukan berarti minum jamu karena nggak ada efek, ataupun ada efek yang nggak enak terus bilang nggak cocok, jangan. Karena yang bermasalah itu di sini. Ya, nanti ditata pelan-pelan. Sebisa mungkin kamu hari ini ke rumah, nggak apa-apa. Nanti saya tata lagi. Kalau bisa pagi ini nggak apa-apa. Saya tata lagi. Soalnya dirimu ininya masih belum stabil. Jadi pola pikirnya masih belum stabil, masih labil. Jadi biar stabil, nanti saya ajari yang 5 step di grup tuh. Kan di grup ada tuh 5 step itu diterapkan, Heru. Terus ke dokter boleh, nggak masalah. Makan normal, ini satu yang paling penting. Jangan sampai kita kekurangan makan normal, yang penting bukan pantangan, itu yang paling penting. Jangan sampai kita melanggar pantangan. Kalau sudah pantangan dilanggar, sensasinya bisa 1 bulan loh. Jadi orang kalau sudah kena asam lambung, apalagi yang tipes-tipes, karena kebanyakan yang kumat-kumat itu, saya tanya, kamu makan apa? Mie instan Pak, satunya makan apa? Gorengan Pak, satunya sabah sausnya banyak. Itu kan mereka bandel karena sudah merasa sehat, akhirnya lalai. Dikirain sudah 100%, padahal itu belum, masih proses. Tapi sudah melanggar, itu yang susah.
Saya pun demikian. Wah, Heru. Jadi proses untuk menstabilkan fisik dan psikis itu memang butuh waktu karena dua ini berkaitan, muter-muter. Fisiknya sehat tapi pikirannya kumat, nanti fisiknya ikut ngedown juga. Begitu sebaliknya, fisiknya sehat, pikirannya gak stabil lagi. Begitu sebaliknya terus menerus seperti itu. Jadi sebaiknya ditata barengan, jadi jalan biar balance gitu. Nata fisik sama nata pikiran nanti Heru kan sudah banyak dapat ini masukan ya, di grup juga sudah banyak. Gak tahu di grup Heru keluar nggak nih. Jadi kalau mau stabil ya harus seperti ini. Teman-teman itu kadang kan maunya instan, jadi minum jamu sekali langsung sembuh, jadi berobat sekali langsung sembuh. Gak bisa seperti itu. Jadi penataannya harus kontinu, harus rutin, harus disiplin. Itu yang paling penting kan. Jadi kawan-kawan yang punya psikosomatik tinggi, yang berharap minum satu obat aja langsung sembuh, susah, gak bisa. Jadi harus ditata. Harus ditata. Jadi teman-teman tuh kalau sudah psikosomatik tinggi harus ditata. Silakan masuk di grup biar ditata. Jangan kita tuh nggak bisa sembuh secara mendadak kayak gitu, susah, nggak bisa, harus ditata karena yang bermasalah pikirannya kan prosesnya lama. Saat kita mau kena psikosomatik tuh lama. Jadi proses penyembuhannya itu juga lama. Nggak bisa sehari 2 hari sekali berobat langsung cespleng, nggak bisa seperti itu. Memang ada beberapa yang kemarin tuh ke rumah, dia sudah koma 3 hari, koma loh dia 3 hari karena dia shock, banyak masalah, banyak beban pikiran yang menghantam dia, anaknya juga meninggal, terus ada masalah juga dia sampai dia itu koma. Nah saat sudah keluar rumah sakit ke rumah, loh bapak kok mikirnya aneh-aneh, sampean kan pikirannya yang berat. Masa sih pak? Iya, sampean mikir apa? Terus dia cerita, ayo ceritakan semua beban pikiran. Tak suruh cerita semua. Setelah dia lega baru saya doktrin dia, saya kasih sugesti dan saya kasih pengarahan dan saya kasih sebenarnya penyakit dia itu apa. Akhirnya dia mengerti. Kalau sudah mengerti tak suruh pulang, suruh praktekkan sendiri di rumah. 2 hari kemudian dia balik lagi, dia bawa orang. Saya tanya, pak sampean mau terapi, kok sampean sudah berubah, mukanya sudah merah, kok tambah gemuk sampean? Iya kata orang, saya sudah gemuk. Iya pak Kacong, ternyata benar kata sampean, saya itu pikiran, setelah saya nata pikiran, alhamdulillah saya bisa sembuh seperti ini. Alhamdulillah Pak Kacong, saya tidak perlu biaya banyak, saya cuma beli bahan untuk jamu dan luar biasa. Dia ke rumah yang kedua kalinya dia tidak terapi, tapi dia bawa orang yang sakit sama seperti dia. Ini juga sama kayak saya Pak Kacong. Saya tidak apa-apa sudah Pak Kacong, saya sudah sehat, alhamdulillah. Jadi orang yang psikosomatik tinggi itu harus dirinya sendiri yang harus menata. Tidak boleh bergantung dengan orang lain, tidak boleh bergantung dengan obat. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman ini kebanyakan di grup-grup nih yang paling saya agak bawel-bawel ya. Ngeluh terus kerjaannya itu. Aduh saya beginilah. Tapi usaha untuk nenangin pikirannya dia tidak ada sama sekali. Itu yang sangat saya sayangkan. Makanya di grup saya itu saya buat peraturan. Siapapun yang mengeluh karena melanggar pantangan, dia akan saya marahi habis-habisan. Dia tidak akan saya kasih solusi. Itu di grup saya itu. Jadi di grup saya itu mereka sudah tertata. Jadi gak berani dia ngeluh. Aduh pusing gitu. Kalau mau ngeluh di sana itu dikasih gini, sudah dikasih peraturan. Kalau mau ngeluh itu harus menyampaikan apa yang sudah dilanggar dia. Apa dia melanggar pantangan atau dia stres atau gimana. Terus keluhannya apa, habis itu dia apa yang usaha yang dia lakukan untuk bisa mengatasi sensasinya itu. Tapi kebanyakan teman-teman nih kalau di grup-grup lain ya, maaf aja ya,
Mereka cuma ngeluh saja, padahal mereka tidak paham bahwa mengeluh itu hanya akan menambah sensasi, karena secara tidak sadar dia sudah mensugesti tubuhnya itu dengan hal-hal yang buruk. Itu yang perlu disadari. Nah, kalau kita tiap hari didoktrin dengan diisi dengan sugesti-sugesti yang buruk, otomatis pikiran kita tambah kacau. Jadi mengeluh itu bukan karena ada beberapa yang berpikir kalau kita mengeluh itu bisa hati lega, terus nyari temen. Kalau sudah ada yang keluhan yang sama, dia merasa senang. Tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah. Itu yang paling penting. Jadi orang psikosomatik harus bisa menata pola pikirnya sendiri. Kalau ada yang bilang susah Pak Kacong untuk menerapkan yang 5 step, ini kan masalah faktor kebiasaan. Jadi sekarang kebiasaannya dirubah. Kalau selama ini kebiasaannya berpikir buruk terus. Nah sekarang ini kebiasaannya harus dirubah. Harus berpikir secara apa? Secara nyata, secara logika saja lah. Nggak usah aneh-aneh mikirnya itu. Jadi mulai sekarang pikiran positif yang positifnya diangkat, jangan merasa takut-takut terus. Seperti yang tadi saya cerita, ada si A mau ke undangan manten, terus di rumah dia sudah gemeteran, sudah keringet dingin, sudah gelingan, sudah sesak nafas. Nah setelah saya kasih masukan, kasih pengarahan, berangkat saja sampean, tidak apa-apa, insya Allah sehat kok sampean. Bawa minum aja sampean yang manis-manis, terus bawa minyak angin saya gitu kan. Kalau sudah merasa sehat, sugestinya sampean itu yang harus diangkat, pikiran positifnya itu yang paling penting. Nah teman-teman harus bisa seperti itu, kebiasaannya mulai sekarang dirubah. Jadi teman-teman yang punya psikosomatik tinggi, kebiasaannya dirubah mulai sekarang. Berpikir negatifnya dibuang mulai sekarang. Kan kebanyakan orang psikosomatik dan cemas tinggi itu, mereka kalau ada bunyi burung apa itu ya, burung kematian itu takut, sudah gemeteran. Kalau ada orang meninggal dia gak berani dia deket-deket nih. Terus ke ngantar orang meninggal aja dia gak sanggup gitu. Saya pun demikian dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah enggak. Pergi ke pasar, ke tempat ramai, pergi ke mall, pergi ke pengajian, pergi ke masjid. Bukan takut sama masjidnya ya, tapi takut saat kita sangat berdesak-desakan gitu. Jadi biasanya orang psikosomatik, termasuk saya dulu, kalau Jumatan tuh nyari yang ada sandarannya. Jadi kalau sudah pusing sandaran gini kan. Tapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya pola pikirnya. Jadi pola pikirnya harus ini nih siapa nih nama Adi, kamu kan psikosomatiknya tinggi sama Mbak Tomboratin nih juga nih. Jadi video ini tolong disimak dari awal, sampean bisa praktekkan di rumah biar sampean gak galau-galau terus nih. Nih Adi ini kan tinggi, terus Mbak Tomboratin ini juga saya pikir sejak kenal nih keluhannya sama aja, nggak ada perubahan. Itu ya karena memang pola pikirnya tidak ditata. Itu yang paling saya sorot teman-teman grup itu. Jadi sudah tergantung nih, kalau Mbak Temporatin kan sudah bergantung sama obat nih, sudah ketergantungan. Oke lah, gak apa-apa kita mengkonsumsi obat, tapi dari dalam diri itu harus ada usaha untuk bagaimana kita bisa merubah pola pikir. Itu yang paling penting. Karena kalau sudah ada sensasi, udah keder nih, udah aduh jangan-jangan, nah buang kata-kata jangan-jangannya, jangan ditaruh terus. Ini si Adi nih juga nih, kemarin Japri belum sempat saya balas ya. Kenapa saya tidak balas? Karena pertanyaannya pertanyaan yang sama, yang sering saya sampaikan di grup solusinya itu, tapi ditanyain lagi, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau di grup saya itu pertanyaan yang sama dan yang sudah saya teman-teman yang lain kasih masukan, kasih solusi, terus ditanyain lagi, itu tidak akan direspon. Jadi pasiennya biar belajar mandiri. Ini Adisa nih psikisnya kan tinggi, saat panik kan pernah telepon saya toh. Nah, dirimu itu harus belajar nih, belajar seperti yang tadi saya lakukan, ditata pola pikirnya, ibadahnya yang paling
Ibadahnya paling penting. Jangan lupa di 5 step itu ibadah sudah ada. Jadi lakukan 5 step. Kalau kita bisa melakukan 5 step, kita itu tidak akan bergantung dengan obat, kita tidak akan bergantung dengan orang lain. Sudah bisa mandiri seperti teman-teman yang lain. Mereka bisa, kenapa dirimu nggak bisa? Karena Adi ini untuk menata pola pikirnya masih bingung. Saya ini kenapa saat ada sensasi langsung ngedon? Sebenarnya nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Jadi kenapa saya selalu kalau di grup tuh saya keras. Karena memang saya bentuk orang-orang itu tahan banting nanti di grup itu. Saya nggak mau teman-teman itu lembek. Saya nggak mau teman-teman itu baperan. Itu yang paling saya nggak suka. Karena orang psikosomatik itu harus dilatih bagaimana dia itu untuk tidak baper. Itu yang paling penting. Jangan sampai baper. Karena ada beberapa yang setelah sampean begini, dek, sampean begini, Pak, terus dia baper. Itu saya nggak suka banget. Karena orang psikosomatik itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh baperan. Itu salah satu kunci. Orang yang masih belum sembuh dari psikosomatik adalah orang-orang yang masih baper. Dibilangin begini langsung ngedon, dibilangin begini langsung marah. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus bisa menyerap informasi, harus bisa menerima masukan dari orang lain. Kita itu harus jadi penyaring juga. Jadi nggak semua masukan tuh dilaksanakan, tidak. Kita kalau sudah yakin, oh masukan si A nih bagus nih, saya harus relaksasi katanya, saya harus bersosialisasi, ambil itu. Mbak Ana ini di grup saya nggak nih, di grup psikosomatik nggak nih? Saya keras kan kalau di grup kan. Saya biasa kalau ada yang ngeluh-ngeluh itu biasa langsung saya setrap kan. Ya itu memang harus seperti itu biar teman-teman tuh bisa belajar mandiri. Nah, setelah mereka sadar sekarang, setelah mereka sembuh, mereka baru sadar, oh iya kacung nih. Dulu saya sering dimarahin, ternyata maksudnya seperti ini, biar saya jadi mandiri seperti ini. Ah, itu maksud saya. Bukan saya itu jahat, tidak. Kalau jahat teman-teman itu tidak akan saya gubris, tidak. Tapi kan teman-teman saya ajak gabung ke grup, saya tata di situ. Jadi ini sudah banyak yang telepon nih mau terapi. Sebaiknya teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan bisa gabung di grup, bisa di komen di bawah. Terus apa ya? Silahkan lah, nggak masalah gabung di grup, nanti bahas di sana. Jangan japri kalau bisa. Kalau japri saya nggak mampu, soalnya banyak ratusan yang japri itu saya nggak kuat. Sayanya yang nggak kuat karena saya banyak aktivitas, kadang nanganin pasien di sini juga, dan saya perlu juga sambil nenangin sendiri kan, saya masih bersensasi juga, adalah sedikit-sedikit kalau saya capek, kalau saya stres itu sama aja gitu. Tapi kan sudah paham ngatasinya bagaimana. Ya sudah, teman-teman harus bisa seperti itu. Jadi mulai sekarang tetap semangat dan jangan menyerah. Terus lakukan untuk bagaimana kita bisa sembuh. Tips-tipsnya itu sudah ada di grup saya, itu sudah banyak di situ. Silakan masuk di situ saja. Kalaupun memang ada pertanyaan, silakan dipertanyakan kembali. Dan mulai sekarang kita itu yang sakit seperti ini tuh banyak, nggak sendiri ya. Dan yang sudah sembuh pun sudah banyak, nggak cuma saya dan teman-teman yang lain, banyak yang pasien-pasien yang ke rumah itu alhamdulillah. Saya tuh cuma perantara. Yang memberi kesembuhan itu adalah Allah, bukan saya. Jadi teman-teman harus banyak berdoa, banyak berpikir, banyak meminta, banyak ibadah. Itu yang paling penting. Karena kita itu sakit kayak gini bukan kurang teknik, tapi kurang iman, kurang ibadah. Itu saya sadar sendiri itu. Jadi mulai sekarang tetap semangat dan salam sehat. Jangan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum.